Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu tutor, perkenalkan nama saya Eka Jula Prasetyo dengan NIM 0545255307. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 2 mata kuliah STSI 4209 mengenai implementasi framework Vue.js untuk sistem informasi bahan ajar Universitas Terbuka. Project yang saya buat terdiri dari 2 halaman utama, yaitu halaman stok bahan ajar, halaman tracking delivery order atau tracking DO. Pada project ini saya menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan framework Vue.js. Untuk penjelasan arsitektur dan struktur project Vue.js, pertama saya akan menjelaskan struktur project yang saya buat. Dalam folder project terdapat index HTML, stok HTML, dan index HTML sebagai halaman utama, stok HTML untuk halaman stok bahan ajar, dan halaman tracking untuk halaman tracking DO. Kemudian terdapat folder CSS yang berisi file style CSS untuk desain tampilan website. Lalu terdapat folder JavaScript yang berisi data bahan ajar, tracking app, dan stok app. File data bahan ajar JS digunakan untuk menyimpan data serta logika view pada halaman stok bahan ajar. Sedangkan tracking app digunakan untuk logika halaman tracking DO. Struktur project dibuat terpisah dan rapi agar mudah dipahami dan mudah dikembangkan. Untuk selanjutnya adalah penjelasan data binding dan direktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan data binding dan direktif Vue.js. Pada project ini saya menggunakan mouse tag syntax atau double curly braces, vModel, vFor, vIf, vElseIf, vElse, vHTML, dan addClick. Double curly braces digunakan untuk menampilkan data secara dinamis ke halaman website. Tentunya digunakan untuk menampilkan kode mata kuliah, judul buku, harga, dan jumlah stok. Kemudian saya menggunakan vModel pada prompt input agar data input langsung terhubung dengan data Vue secara real time. Selanjutnya saya menggunakan vFor untuk melakukan list rendering atau menampilkan daftar data bahan ajar secara otomatis dan array stok. Sedangkan vHTML digunakan untuk menampilkan catatan yang mengandung format HTML seperti bold, italic, dan underline. Direktif addClick digunakan pada tombol reset dan tombol tambah data agar dapat menjalankan metode tertentu. Selanjutnya ada penjelasan conditional rendering. Berikutnya saya akan menjelaskan conditional rendering pada bagian status stok yang saya gunakan, vIf, vElseIf, dan vElse. Logikanya yaitu jika stok lebih besar maka status menjadi aman, jika stok masih tersedia tetapi lebih kecil dari safety stok maka status menjadi menipis, dan jika stok habis maka status menjadi kosong. Status juga diberi warna berbeda, hijau untuk aman, oranye untuk menipis, dan merah untuk kosong. Tujuan fitur ini adalah agar pengguna dapat mengetahui kondisi stok dengan lebih cepat dan jelas. Untuk penjelasan selanjutnya adalah penjelasan computed property dan methods. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan properti pada Vue.js. Pada project ini saya menggunakan computed property bernama filtered stock. Computed property digunakan untuk melakukan filtering data berdasarkan judul buku, kategori, dan UPB-JJ. Ketika pengguna mengetik pencarian atau memilih filter data tabel langsung berubah otomatis tanpa perlu reload halaman. Selain computed property, saya juga menggunakan beberapa metode yaitu reset filter, tambah data, dan buat tracking. Penjelasan selanjutnya adalah penjelasan measures. Selanjutnya saya menggunakan measure digunakan untuk memantau perubahan data tertentu. Pada project ini saya menggunakan measure untuk perubahan pencarian, perubahan filter UPB-JJ, dan perubahan paket pada tracking DO. Ketika data berubah maka Vue akan menjelaskan fungsi measure dan menampilkan perubahan tersebut pada konsol browser. Measure berguna untuk monitoring perubahan data secara real time. Penjelasan prompt input dan validasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan prompt input pada halaman stok bahan ajar. Terdapat form untuk membuat data baru. Pengguna dapat mengisi kode mata kuliah, judul, kategori, UPB-JJ, dan lokasi rak, harga, serta jumlah stok, dan yang terakhir adalah safety stock.
input dibuat menggunakan ViewModel sehingga data langsung tersimpan ke Vue.js. Setelah tombol tambah ditekan, maka data otomatis masuk ke tabel bahan ajar. Pada halaman tracking DO juga terdapat form input untuk NIM, nama mahasiswa, dan pilih ekspedisi dan paket bahan ajar. Untuk penjelasan interface dan tampilan untuk teman website, saya menggunakan CSS sederhana, gunakan untuk mempercantik tabel, memberi warna status stok, mengatur layout form, memperjelas menu navigasi, dan membuat tampilan yang tetap mudah dipahami pengguna. Untuk penjelasan halaman stok bahan ajar, saya akan menggunakan halaman stok bahan ajar. Pada halaman ini ditampilkan daftar stok bahan ajar dari beberapa UPBJJ. Data yang ditampilkan meliputi kode mata kuliah, judul, kategori, UPBJJJ, lokasi rak, harga, jumlah stok, status, dan catatan. Pengguna dapat melakukan pencarian buku, filter berdasarkan kategori, filter berdasarkan UPBJJ, preset filter, dan menambahkan data baru. Semua perubahan data langsung diperbarui secara real time menggunakan Vue.js. Untuk penjelasan halaman tracking DO, pada halaman ini pengguna dapat membuat data tracking pengiriman bahan ajar. Nomor DO dibuat otomatis menggunakan tahun berjalan dan sequence number. Contohnya, pengguna juga dapat memilih paket bahan ajar dan ekspedisi pengiriman. Total harga paket otomatis ditampilkan berdasarkan paket yang dipilih. Untuk penjelasan selanjutnya adalah penjelasan alur program. Secara keseluruhan, alur program dimulai dari pengguna membuka menu utama, kemudian memilih halaman stok atau tracking. Vue.js mengambil data dari array, lalu data ditampilkan secara dinamis ke halaman website. Jika pengguna melakukan input atau filter, maka Vue.js langsung memperbarui tampilan tanpa reload halaman. Hal ini menunjukkan konsep reaktif data pada Vue.js berjalan dengan baik. Demikian penjelasan pengerjaan tugas praktek 2 mata kuliah STSI 4209 mengenai implementasi Vue.js pada sistem informasi bahan ajar universitas terbuka. Dari tugas ini saya mempelajari struktur project Vue.js, reaktif, data binding, conditional rendering, computed property, methods, wajar, dan pengelolaan data interaktif menggunakan Vue.js. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.